Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al-ummahat wal akhwat, azani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakun. Kita melanjutkan bahasan bab kedua, yaitu ucapan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid atau yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Telah kita bahas yaitu sebagian dari pasal pertama dari bab ini, yang termasuk hal yang membatalkan tauhid atau menghilangkan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu mengaku mengetahui perkara gaib, mengetahui ilmu gaib, baik dengan cara membaca telapak tangan atau membaca cangkir ataupun cara lainnya. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, terkadang orang-orang yang mengaku bisa mengetahui perkara gaib mengabarkan hal tersebut melalui ilmu astrologi atau perbintangan, halaman 36 bagian bawah, paragraf bawah. Ilmu astrologi atau perbintangan atau yang dikenal dengan nujum, yaitu menjadikan letak bintang-bintang sebagai bukti akan terjadinya atau sebagai tanda akan terjadinya berbagai peristiwa di bumi. Misalnya mereka mengatakan barang siapa menikah dengan orang yang berbintang ini, semacam horoskop atau hong shui atau sejenisnya, atau orang yang menikah dengan orang yang berbintang itu, maka akan terjadi padanya hal ini dan hal itu. Ini contohnya. Atau ia mengatakan barang siapa melakukan perjalanan dengan orang yang berbintang ini, maka akan terjadi sesuatu padanya. Atau ia mengucapkan barang siapa dilahirkan dengan bintang ini dan itu, maka terjadi padanya kebahagiaan atau kesengsaraan, atau nasibnya akan baik atau nasibnya akan buruk. Jadi ini bersandar kepada bintang. Ini termasuk nujum, ilmu nujum. Demikian seperti yang dimuat pada sebagian majalah murahan dari berbagai bentuk tahyul, mitos dan dongeng seputar bintang-bintang dan nasib yang terjadi karenanya. Ini mungkin yang terjadi di negeri Arab, tidak jauh berbeda dengan yang di negeri kita. Ada di majalah-majalah wanita, majalah remaja, itu ada horoskop itu, yang orang yang lahirnya bulan ini bintangnya ini, nanti kalau pada bulan ini nasibnya seperti ini, kondisi keuangannya, kesehatannya, jodohnya, hal-hal yang serupa itu. Ini semua termasuk jenis nujum. Kalaulah tidak sampai menghilangkan keimanan atau tauhid, maka ia sudah merusak dan mengurangi kesempurnaan dari tauhid. Tapi hal ini lebih mendorong kepada hilangnya tauhid secara total mutlak. Maka diharamkan, karena orang yang mempercayai dengan hal-hal yang seperti itu bisa-bisa sekecil-kecilnya sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sekecil-kecilnya, karena sama dengan menanyakan kepada dukun.
apalagi itu yang mempercayai, apalagi yang mengaku bisa mengetahui ramalan atau mengetahui keadaan, maka dia telah kafir atau batal ketauhidannya. Ini terjadi banyak sekali. Kalau di Cina itu ada namanya Hong Shui atau apa itu Feng Shui, Feng Shui apa itu? Yaitu yang mengkaitkan nama-nama kelahiran tahun, ada tahun gajah, ada tahun tikus, ada tahun kera, monyet, ada tahun babi, ada tahun ayam, anjing dan sebagainya. Yang orangnya yang tahu lahirnya tahun ini, maka kondisinya, ekonominya seperti ini atau nasibnya seperti ini dan seterusnya. Itu di kalangan Islam juga ada buku namanya Syamsul Ma'arif. Itu juga dijadikan sebagai pegangan ramalan. Orang yang lahirnya pada bulan ini atau namanya ini, maka namanya dihitung nama huruf-hurufnya itu. Jadi misalnya Ali, A itu angka A itu nilainya berapa, L itu angkanya nilainya berapa, I itu angkanya nilai berapa, nanti dijumlah, maka dia akan nama yang jumlahnya nilainya ini, nilainya sekian, maka dia nggak boleh menikah dengan orang yang menikah seperti ini. Kalaupun seperti ini, maka dia harus membuat wifik. Ini semua jenis dari tahyul yang banyak berkembang di masyarakat. Nah, sebagian orang-orang yang jahil terhadap akidah, terhadap ilmu, lemah imannya, ini kadang-kadang mereka malah justru mendatangi ahli nujum dan bertanya kepada ahli nujum tentang masa depannya, seolah-olah ahli nujum ini bisa mengetahui masa depan seseorang, padahal ahli nujum dia sendiri tidak bisa mengetahui masa depan dirinya. Dia nggak tahu masa depan dirinya, bahwa dia akan mati dibunuh, itu tidak bisa mengetahui. Apa yang bakal menimpanya, bagaimana masa depannya, tentang pernikahannya, rezekinya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Padahal barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib atau membenarkan atau mempercayai orang yang mengaku bisa mengetahui ilmu gaib, maka dia telah musyrik dan kafir. Di sini saya ulangi, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, misalnya dia mengatakan saya bisa mengetahui meramal nasib kamu, nah ini dia sudah musyrik kafir. Atau dia percaya kepada orang yang mengaku dirinya bisa ilmu gaib, bisa mengetahui perkara gaib, maka dia juga musyrik kafir. Sebab ia mengaku bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa yang merupakan kekhususan bagi Allah di sini, yaitu mengetahui perkara yang gaib ini adalah hanya ilmu Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang bisa tahu tentang perkara yang gaib kecuali Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah di sisinya ada ilmu mafatihul ghaib, pintu-pintu atau kunci-kunci kegaiban, kunci-kunci alam gaib, dan tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ada orang mengaku atau membenarkan orang lain bisa mengetahui perkara gaib, berarti dia mempersekutukan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal mengetahui perkara gaib yang hakikatnya itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang patut kita yakini, bintang-bintang adalah makhluk Allah, bahkan ia menjadi tentara Allah yang kadang digunakan untuk menyerang jin-jin, itu cuilannya untuk menyerang setan-setan yang hendak mencuri berita, syihabun sakib, yaitu pecahan bintang yang kemudian digunakan untuk menyerang syaitan-syaitan yang hendak mencuri berita langit. Maka bintang-bintang itu tunduk kepada Allah,
tunduk kepada Allah dan tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak memiliki kewenangan apapun, dan bintang itu harus diyakini hanya untuk penghias langit, zinatul masabi zinatus sama, ia penghias di langit, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah As-Saffat atau surat Al-Ahqaf dan juga lainnya. Kemudian bintang itu digunakan untuk menunjukkan arah bagi seperti nelayan yang di tengah malam dia tidak bisa mengetahui arah, maka mengetahui arah dengan bintang tersebut, di mana ketika mereka harus mempelajari bintang ini ada di arah ini, di arah barat, bintang apa namanya, di arah timur, bintang apanya, itu gugusannya, rangkaiannya beda-beda, sehingga atau minimal ada satu gugusan yang bisa menjadi 7 arah. Kalau kita sudah tahu bintang ini yang menunjuk ke arah timur misalnya, maka kita bisa tahu arah yang lainnya, barat mana, utara mana, selatan mana, dan seterusnya. Nah, maka tadi bintang itu digunakan pertama kali untuk menjadi senjata yang menyerang syaitan yang hendak mencuri berita, kemudian juga untuk penghias langit, dan yang ketiga tadi untuk penunjuk arah. Inilah 3 fungsi dari bintang yang kita boleh yakini. Selebihnya, maka meyakini lebih dari itu, maka bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh kepada hukum kufur dan syirik. Ia tidak menunjukkan kesengsaraan. Bintang itu tidak menunjukkan kesengsaraan seseorang atau kebahagiaan seseorang atau kematian atau kehidupan seseorang. Tidak mungkin, tidak bisa. Bahkan tidak logis, tidak masuk akal, tidak ada hubungannya secara logika. Tetapi semua itu hanyalah perbuatan syaitan yang mencuri dengar tentang ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak seluruhnya, bahwa syaitan ketika mendapatkan berita langit yang itu pasti benar, maka itu akan dibumbui dengan 100 kebohongan. Yang kemudian dijadikan sesuatu yang paling berguna, yaitu yang satu tadi yang dia dapatkan dari langit tadi, berita langit. Ini ada riwayat yang panjang menceritakan bagaimana syaitan mencuri berita langit. Mereka, kalau bahasa kita itu kayak orang yang mau lomba 17-an kelapa, itu panjat kelapa. Nah, itu mereka satu setan naik di atasnya terus sampai yang paling tinggi. Dan tentu alamnya jin tidak sama dengan alam kita. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, tetapi bukan berarti meridhoi. Allah memberikan peluang syaitan untuk bisa melakukan itu sebagai ujian bagi syaitan itu sendiri. Nah, kemudian bila mana mereka telah sampai kepada langit pertama, nanti bahwa ketika Allah berfirman, para malaikat itu yang nanti yang di dekat Allah Subhanahu wa taala, di dekat arsy Allah Subhanahu wa taala, akan mendengarkan firman Allah yang sebelumnya sangat kuat firman Allah menyebabkan mereka pingsan. Maka ketika mereka sadar dan hilang rasa takut mereka, maka mereka akan bertanya kepada orang malaikat-malaikat yang mendengarnya, madza qala rabbukum, qala al-haqqa, bahwa Allah mengatakan perkara yang hak. Nanti yang di atas cerita lagi kepada yang di bawah, sampai kepada malaikat-malaikat yang ada di posisi-posisi di langit pertama atau langit paling dasar atau di bawahnya lagi. Karena malaikat-malaikat mereka juga saling mencari informasi. Nah, di situ kadang suara-suara malaikat itu dapat didengar oleh syaitan. Nah, di situ nanti ada syaitan yang berhasil, tetapi kemudian setelah dia memberitakan kepada yang di bawahnya, dia disambar bintang dan mati, terbakar. Ada yang dia juga belum sempat mendengar, dia sudah terkena bintang dulu dan terbunuh. Dan itu rentetan banyak. Tapi mereka tidak pernah putus asa untuk terus mencuri berita langit seperti itu. Dan itu sesuatu yang menakjubkan, aneh gitu. Mereka menghadapi tantangan kematian hanya untuk mendapatkan sesuatu yang batil. Tapi itulah yang mereka yakini. Sebab apa? Itu diperintahkan termasuk diantara tugas-tugas setan yang
ditugaskan, diperintahkan oleh iblis ataupun raja-rajanya. Dan di kita juga ada orang-orang yang sampai mengorbankan biaya besar untuk membuat kesesatan pada manusia. Kadang mengadakan pesta yang merusak agama segala macam, seperti lomba siapa yang hafal surat Ad-Duha nanti akan dihadiahi minuman keras miras. Ini sampai terjadi hal serupa ini di Indonesia, nggak tahu di satu daerah apa mana itu lupa. Ada lagi yang untuk meramaikan perayaan 17 Agustus itu mereka mengadakan pesta berjoget-joget dan minuman keras di pelataran masjid ini di daerah Cimahi. Jadi kadang sudah otaknya itu rusak. Mereka sampai ada yang merintahkan dan itu didukung sama kepala dusun dan kepala desa. Kepala desa dan kepala dusun mendukung, ayo mari berjoget dan minuman keras atau mabuk-mabukan, naudzubillah, dan itu di pelataran masjid. Di pelataran masjid, dan ini kegilaan yang luar biasa di daerah Cimahi. Alhamdulillah di kota kita alhamdulillah tidak ada, tapi semoga hal itu juga terjaga terus selamanya. Ini hal-hal yang terkait dengan tadi bahwa keyakinan terhadap mengetahui perkara yang gaib itu yang termasuk bisa menyebabkan seseorang hilang tauhidnya, rusak tauhidnya secara total. Kemudian pasal kedua di sini yaitu hal yang termasuk menghilangkan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu masih menyambung. Tapi kalau yang pertama itu mengaku bisa mengetahui perkara gaib atau membenarkan orang yang bisa mengaku bisa mengetahui perkara gaib, yang pasal kedua sihir dan perdukunan serta ramalan. Nah, perdukunan ramalan ini sangat mirip dengan perkara gaib. Cuman bedanya tadi disebutkan seperti dengan membaca dengan letak bintang-bintang, kemudian tanggal kelahiran seseorang. Kadang juga yang seringnya itu kalau ini disihir, dan sihir ini biasanya sesuatu itu berkaitan dengan sihir. Kalau di dalam orang entah konsultasi atau menceritakan masalah untuk meminta sesuatu, biasanya yang ditanya namanya dan nama ibunya. Nama orang itu dan nama ibunya, maka itu indikasinya itu adalah amalan yang dibantu dengan syaitan, dengan sihir. Sihir, perdukunan dan ramalan ini adalah perkara-perkara syaitaniah, perkara-perkara yang sesat, menyimpang dan perlakuan setan, dan jelas hukumnya haram. Perkara-perkara ini semua dari yang sekecil-kecilnya mengurangi kesempurnaan akidah dan tauhid, bahkan sampai bisa membatalkan akidah atau membatalkan tauhid, maknanya bisa menyebabkan orang itu menjadi kafir. Naudzubillah minal kufri. Karena berbagai hal tersebut tidak terjadi kecuali dengan perkara kemusyrikan. Karena sihir, perdukunan, ramalan itu selalu menggunakan bantuan syaitan, selalu menggunakan bantuan syaitan, dan syaitan tidak mau membantu kecuali orang itu melakukan kesyirikan, baik kecil sampai kepada kesyirikan yang besar. Kecil dalam pengertian kelihatannya kecil remeh, tetapi sesungguhnya termasuk kesyirikan besar. Di antara cara-cara itu nanti kita akan dapati, yaitu sihir itu mereka lakukan diantaranya dengan cara-cara seseorang itu supaya dia mendapatkan kekuatan sihir, dia harus mengabdikan dirinya kepada syaitan. Ada yang dengan cara berhubungan intim dengan syaitan, itu zina dengan syaitan. Ada dengan cara yaitu menggunakan mantra-mantra sihir yang ditulis dengan air, kadang air mani, atau kadang air darah haid, atau kadang dengan comberan. Itu digunakan untuk menulis ayat-ayat Quran.
Jadi seluruhnya adalah bentuk kekufuran dan kesyirikan, kekufuran-kekufuran. Nah, orang yang mau melakukan itu maka bisa diberi kemampuan menyihir. Itu dibantu oleh syaitan tadi. Karena sihir itu dilakukan oleh syaitan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihra. Akan tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka di sini dikatakan oleh para ulama, sihir, mempelajari sihir itu hukumnya kufur. Sihir secara bahasa berarti sesuatu yang halus dan lembut sebabnya, yaitu satu sebab yang halus dan lembut. Orang yang terkena sihir, kita nggak bisa menuduh siapa yang nyihir, karena lembut masuknya mengenai pada diri seorang, sehingga kita nggak tahu siapa penyihirnya kecuali Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan kepada kita, yaitu menunjukkan kepada pasien ataupun orang yang terkena sihir tadi. Tapi pada dasarnya seseorang tidak bisa mengetahui kecuali penyihir itu sendiri yang mengatakannya, ataupun orang yang memintakan sihir itu yang mengatakannya. Entah, awas kamu, saya akan sihir kamu dalam 1-2 hari. Nah, kemudian 1-2 hari orang itu terkena gangguan penyakit yang tidak jelas asalnya. Nah, maka bisa diduga pelakunya adalah si fulan yang telah mengancamnya. Itu pun harus diyakinkan dulu, karena bisa jadi orang itu mengatakan seperti itu hanya nakut-nakutin, dimanfaatkan oleh syaitan untuk mengadu domba. Disebut sihir karena ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi dan tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Yaitu tadi, kita nggak tahu. Dan itu biasanya ada buhul. Dan buhulnya itu diletakkan oleh dukun-dukun melalui bantuan seton-seton. Kadang ditanam di sekitar rumah depan, atau di sekitar pagar, atau di pohon, atau di samping ujung dinding, atau di depan pintu masuk, tapi dalam bentuk misalnya seperti garam, ada yang medianya pasir dari kuburan, itu macam-macam. Dan itu semakin kekufurannya semakin kuat, maka semakin kuat sihirnya. Tetapi sihir itu hanya akan mengenai pada diri orang yang telah terkena takdirnya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Para penyihir itu tidak dapat membahayakan seseorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang menjaga diri dengan zikrullah, tauhidnya baik benar, dia menjaga ibadahnya, wa insyaallah dia tidak akan terkena. Seandainya terkena, tidak sampai kepada merusak akidah. Tidak sampai merusak akidah dan tidak sampai kepada fisik yang besar membahayakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga terkena sihir, tetapi pengaruh pada Nabi hanya sering lupa bahwa beliau sudah datang ke rumah Aisyah, tapi perasaannya belum, dan seperti itu seterusnya. Kemudian, menurut syariat, sihir itu adalah azimah. Azimah itu jenisnya azimah ruqyah, buhulan tali, ucapan, obat-obatan, dan asap kemenyan. Itu sihir. Yaitu ruqyah dan azimah adalah sesuatu yang hampir sama. Maksudnya di sini adalah mantra-mantra syirik untuk mengobati suatu penyakit. Jadi sihir juga kadang-kadang digunakan untuk mengobati penyakit. Maka orang ada menyebut sihir putih, sihir hitam. Sesungguhnya semua sihir itu kufur. Baik itu digunakan untuk ngobatin maupun untuk mencelakai, kedua-duanya adalah kekufuran. Karena ada orang datang untuk mengobati penyakit atau untuk menolong orang yang kesurupan. Tetapi ketika dia menggunakan sihir, ini namanya kebatilan, dihilangkan dengan kebatilan. Maka tidak mengurangi kebatilan itu sendiri, bahkan semakin memperparah kebatilan. Maka ada orang yang terkena gangguan, kena sihir ataupun kena santet, kemudian dia berobatnya juga kepada dukun, maka tidak akan lebih baik. Dia awalnya sembuh, tapi kemudian akan lebih parah.
Karena apa? Setan yang di dalamnya itu tidak dihilangkan, tetapi ditundukkan sama setan yang lebih kuat, yang setannya juga bersarang di dalamnya, sehingga ia mengganggu untuk sesaat waktu, beberapa waktu lamanya sembuh, tapi nanti kemudian akan timbul yang lebih dahsyat dari yang pertama. Maka mengobati sihir dengan sihir itu sesuatu yang haram dan tidak dibenarkan, meskipun itu tujuannya untuk mengobati. Karena dukunnya itu tidak tahu permainan syaitan-syaitan serupa itu, karena dukunnya tidak tahu, tidak menyadari kelicikan syaitan, karena syaitan itu selalu berdusta dan hanya mempermainkan manusia. Dia tidak akan membantu dengan setulusnya, karena nggak ada. Yang ada yang bisa membantu itu adalah malaikat pada diri orang-orang yang beriman. Dia akan membisikkan hal-hal yang baik. Adapun syaitan selalu membisikkan hal-hal yang jelek. Termasuk diantara yaitu sihir, yang termasuk ke dalam sihir yaitu jimat. Jimat-jimat, ada yang wajah, nanti ada jimatnya keris, semar mesem atau semar mendem. Itu mereka punya macam-macam. Jadi ada kerisnya kecil, nanti dimasukkan ke dompet, nanti dibawa kemana-mana, diyakini bisa melindungi dirinya atau menyebabkan rezekinya lancar, atau usaha dagangnya laris, atau membuat orang perempuan menjadi kesengsem, macam-macam. Ini penggunaannya. Ada pengasihan, kalau orang melihatnya jadi kasihan. Nah, ini digunakan untuk para pegawai-pegawai yang mau menjilat pimpinan. Nah, itu kadang-kadang gitu. Ada yang juga pakainya susuk yang dimasukkan ke dalam, ada susuk kecantikan, ada susuk untuk kekebalan tubuh, ada susuk untuk kelancaran rezeki, macam-macam. Tapi nanti ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Na'udzubillah. Dia tidak dapat seberapa di dunia. Ada yang untuk kecantikan itu orang itu jelek sebenarnya, tapi orang kalau sudah mandang dia luar biasa, pandangannya menjadi kelihatan sangat cantik gitu. Ini ada yang seperti itu. Dan ini semua termasuk ke dalam makna sihir tadi, jimat-jimat tadi. Ruqyah buhulan di sini ada ruqyah. Ruqyah itu ada ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang muharramah, ruqyahnya itu tidak syirik tapi haram. Ada lagi yang ruqyah syar'iyah. Kalau yang syariah yaitu yang sesuai dengan syariat, yaitu seperti dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Al-Quran maupun dari Rasulullah SAW, atau doa-doa yang maknanya memohon kesembuhan dan keselamatan serta perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk yang jahat. Maka ini ruqyah. Ataupun dengan ruqyah dengan minyak habah sauda atau madu, atau dengan minyak zaitun, atau dengan air zam-zam, atau juga dengan kurma ajwa. Nah, ini termasuk jenis-jenis ruqyah yang syar'iyah, yang bentuknya makanan atau minuman. Tapi yang syar'iyah, yang dimasukkan di sini yang termasuk ini adalah yang mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Kadang-kadang menggunakan lafal-lafal Al-Quran, lafal-lafal doa. Itu semacam rajah. Saya pernah di rumah teman dulu zaman masih kuliah. Dia punya buku. Saya lihat ini buku apa itu. Dan khasiat-khasiatnya. Ternyata buku itu isinya rajah-rajah, pengajaran tentang kalau mau seperti ini, benteng ini, sampai diantara bentuk rajah yang dibuat itu, mantra-mantranya itu diantaranya apa? Sajadah, ditulisi Allahu Akbar, tapi bukan pada tempat sujud, tapi diletakkan untuk di tempat berdirinya.
seolah-olah itu adalah sesuatu yang bagus karena sajadah ditulisi lafaz Allahu Akbar, tetapi sesungguhnya itu dibuat injakan. Naudzubillah. Ada lagi dengan cara apa? Menulis surat Qul Huwallah tapi terbalik. Seperti kalau kita meletakkan tulis Qul Huwallah diletakkan di depan kaca, maka akan tampak terbalik. Namanya Qul Hu Sung Sang. Itu juga mantra sihir yang kuat. Ada lagi dengan banyak cara. Itu mantra-mantra yang kadang juga ada yang cuman kertas ditulisin hak mim ain sin qaf sad apalagi kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat nabi, lalu di tengah-tengahnya ada kalimat yang kalau seseorang ngerti bahasa Arab maka akan tahu, yakni di situ mengatakan astaghiitsu, aku meminta pertolongan kepada, kemudian astaghiitsu bi, aku meminta pertolongan kepada. Di situ disebutkan nama-nama yang itu bukan nama Allah. Bahkan nama malaikat pun bukan, nama nabi pun bukan. Lalu siapa? Itu nama-nama jin-jin, raja-raja jin. Hakikatnya dia meminta perlindungannya dan meminta pertolongannya kepada raja jin. Di sini kesirikan, tapi tidak disadari. Karena lembut tadi, sihir itu sangat lembut. Sehingga orang yang tidak mempelajari akidah, tidak ngerti akidah yang benar, tidak ngerti tauhid yang benar, gampang terjerumus ke dalam kesirikan-kesirikan yang serupa ini. Adanya dengan obat-obatan yang campurannya biasanya mungkin sesuatu yang membuat orang mabuk. Jadi semacam kayak bius, tetapi dicampur kemenyan, nanti ada rapalannya, itu macam-macam. Yang itu tujuannya untuk macam-macam pula. Kadang-kadang pula dulu malah ada dengan rokok, asap rokok yang kemudian dia bacaannya pun dengan diantaranya ada la ilaha illallahnya. Luar biasa menipunya. Tapi digunakan apa? Dia sedot rokoknya kemudian dia tiupkan ke seorang wanita, nanti dia kena peletnya. Itu dulu ada satu teman yang sampai dia sampai punya catatan satu buku untuk amalan-amalan serupa itu. La ilaha illallah. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan yang tidak disadari karena kebodohan. Nah, pengaruh sihir itu adalah memiliki hakikat, artinya betul-betul memberikan pengaruh. Bisa terjadi atau tidak terjadi, itu ngikutin kehendak Allah Subhanahu wa taala, menurut takdir. Nah, di antaranya ada yang mengaruhi jiwa. Yang mengaruhi jiwa sehingga orang itu misalnya mau dipelet. Dipelet itu akibatnya apa? Pelet itu menyebabkan orang itu kemana saja dan dalam kondisi apa saja selalu teringat kepada orang yang memeletnya. Pernah ada satu yang pernah konsultasi lewat dulu, zaman dulu belum ada WA, adanya BB, BlackBerry. Saya tidak pernah tahu orangnya, tiba-tiba kok masuk ke nomor saya terus konsultasi. Dia itu sudah punya suami, tapi suaminya itu suka bawa perempuan ke rumahnya. Padahal suaminya ini termasuk lulusan pesantren, ya, tapi pesantren yang tradisional. Nah, ibu nggak marah, ya marah, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak minta cerai, saya nggak bisa, saya selalu teringat dia terus. Meskipun dijelekin, dimarahin apapun, tetap nurut terus. Saya bilang, ibu dipelet. Dia suka ngamalin ilmu-ilmu dia, ya suka dikir ini, dikir itu, suka pergi ke kiai fulan, ya itu udah. Maka harus diruqyah, meruqyahkan, yaitu minta diruqyahkan. Orang yang ngerti ruqyah, kalau bisa meruqyah sendiri dan minta pertolongan kepada Allah, dan terutama membaikkan tauhidnya. Ketika seorang tauhidnya bagus, insya Allah itu menjadi senjata untuk melumpuhkan syaitan.
Itu sebagai senjata untuk melumpuhkan syaitan. Itu banyak kasus seperti itu. Ada yang sudah berkeluarga, tapi karena ini kemudian muncul mantannya. Ini bahayanya pernah pacaran tuh gitu, muncul mantannya sudah cerai dengan istrinya. Nah, mulai goda istri orang lain yang mantannya, yang dulunya itu mantan di zaman SMA-nya. Mulai sampai itu cerita dia itu, sampai itu saya itu mau datang menemui dia malam-malam jam 9, jam 8 di satu tempat untuk ngasih uang ke dia. Pokoknya naudzubillah, jangan sampai kita terkena sihir. Maka dengan cara apa? Membentengi diri dengan zikrullah. Karena zikrullah itu senjata yang paling ampuh insya Allah untuk melawan musuh-musuh dari kalangan syaitan manusia maupun jin. Ini yang mempengaruhi jiwa. Ada yang jadinya gila. Sihir itu ada yang membuat sihir gila. Ada namanya juga sihir bisikan. Dia selalu dibisiki untuk melakukan hal-hal yang buruk, sampai ada yang dibisikannya dia disuruh bunuh diri. Itu sampai ada disuruh nyemplung ke sumur. Itu kadang sihir itu dari syaitan, bukan dari seseorang. Syaitan, kadang syaitan itu dendam karena orang itu mungkin tanpa dia sengaja melempar batu mengenai anak jin tanpa membaca bismillah, atau membuang air panas di comberan tidak membaca bismillah, atau tidak menyebut nama Allah. Nah, itu karena comberan-comberan itu ataupun selokan-selokan itu adalah sarang-sarangnya jin. Nah, ketika membuang ke sana ya baca bismillah supaya membentengi, memisahkan antara jin dan apa yang kita lakukan itu, sehingga menghindarkan keburukan-keburukan itu. Nah, ketika sudah kena itu maka dendam, maka setan itu dendam, maka dia melakukan sihir untuk orang yang mencelakai dirinya, dan ini banyak terjadi. Kadang juga seperti menebang pohon yang angker tanpa membaca doa dulu. Kalau dibaca doa tidak ada masalah. Tapi kalau tidak baca doa, orangnya imannya baik, akidahnya kuat, wah insya Allah tidak ada masalah. Karena aura ataupun bahwa ada hal yang membuat syaitan itu akan menjauh pada diri orang yang tauhidnya kuat. Seperti terhadap Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu syaitan itu kalau melihat Umar datang dari satu arah, maka syaitan akan belok ke arah lain. Tidak berani bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu menunjukkan bahwa ketauhidan yang kuat, keimanan yang kuat itu menjadi sesuatu yang momok, yang ditakuti oleh syaitan. Umar ibn Khattab bisa melihat syaitan? Tidak. Tetapi syaitan itu sudah merasa kesakitan atau merasa tidak bisa berbuat apa-apa kalau berpapasan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebuah contoh saja. Sesungguhnya para sahabat Nabi yang kedudukan seperti Umar itu banyak. Tapi di sini untuk menunjukkan kemuliaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan hal yang serupa itu pada diri Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di antara orang yang terkena gangguan-gangguan serupa ini, maka harus dibaguskan tauhidnya, akidahnya, maka insya Allah akan dapat menghilangkan. Zikirnya di antara yang paling bagus yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu yang paling bagus. Karena apa? Kata Nabi SAW, yang membaca ini sehari, yaitu pagi misalnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak anak keturunan Nabi Ismail. Itu mulia, sangat besar pahalanya. Satu. Kedua, dia akan diangkat derajatnya 100 kebaikan. Akan diangkat menjadi 100. Ketiga, dia akan mendapatkan ampunan dari 100 keburukannya. Dan sepanjang harinya dia akan dijauhi oleh syaitan. Dan di situ juga ada seorang syekh, Wahid Abdus Salam Bali, hafizahullah, seorang ulama syekh peruqyah juga dan ulama juga.
yang juga kalau tidak salah juga dulunya dosen juga di Al-Azhar atau di satu universitas di Mesir, dan beliau juga membuka kuliah terbuka sedunia, termasuk banyak di anak-anak Indonesia yang belajar S1-nya lulus melalui terbuka tadi, universitas terbuka gratis, jurusan tafsir, jurusan fikih, jurusan syariat itu fikih, jurusan macam-macam, ada hadis dan juga tafsir dan lain-lainnya. Nah, beliau cerita pernah ketika beliau sedang meruqyah, jin itu nantang mau masuk ke dalam tubuhnya Syekh. Maka kata Syekh, silakan kalau kamu mau tubuhnya saya. Kemudian baik, syaitan itu akan keluar dari tubuhnya orang yang diruqyah ini dan akan masuk ke dalam tubuhnya Syekh. Tapi kemudian ia teriak dan kesakitan dan mengapa, dan dia mengatakan, aku tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Karena ada yang membentengimu, entah itu cahaya atau apa saya lupa, tapi ada sesuatu yang membentengimu yang tidak bisa saya tembus. Ada juga yang riwayat mengatakan karena engkau kelihatannya tadi pagi membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi. Kalau pakai yuhyi wa yumit itu subuh sama maghrib 10 kali. Setelah selesai sholat subuh sama setelah selesai sholat maghrib, nah itu sunnahnya pakai yuhyi wa yumit. Tapi kalau untuk zikir pagi ini tanpa yuhyi wa yumit. Jadi cuma baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca dengan ikhlas, tulus, dengan yakin terhadap kandungan maknanya, wa insyaallah itu akan memberikan pengaruh yang kuat. Tentu dengan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gangguan-gangguan juga kadang. Gangguan sihir itu mengenai fisik sakit, sehingga kadang sampai kakinya bengkak, sampai kakinya korengan, atau sampai kadang penyakitannya di perut itu nggak hilang-hilang. Kadang didiagnosa dokter usus buntu, nanti lain waktu didiagnosa katanya nanti lain lagi asam lambung. Nanti kalau sudah diobati, misal usus buntu dioperasi, nanti nggak lama kambuh lagi dalam bentuk lain. Nah, ini bisa juga adalah kena ain atau juga bisa juga karena sihir yang mempengaruhi pada yang mengenai pada fisik. Ada yang sampai tadi dibuat gila, sihir fisik, sihir bisikan. Ada juga sihir was-was, itu terkena was-was sehingga dia kalau ke kamar mandi bisa 3 jam. Itu sampai seperti itu, ada yang 3 jam. Jadi iya, sampai 1 bak mandi habis. Itu terjadi betul. Dan itu hal-hal yang serupa itu karena pengaruh juga sihir. Baik sihir itu dari manusia maupun juga dari jin tukang sihir. Bahkan sampai bisa membuat orang sakit, membunuh, atau membuat suami istri bercerai, atau orang tua bapak dan anak bermusuhan dan sebagainya. Semua itu terjadi yakni karena pengaruh sihir, dan itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan takdir, tidak bisa terjadi di luar takdir. Ada iya. Ada yang mana? Dulu kita enggak saya iya. Kirana. Terus tanya, saya kok kirana saya pergi. Besoknya nggak ada, yang ambil yang punya rumah. Iya, itu tadi datang kepada dukun. Yang istilah orang sekarang nggak dukun, orang pintar, paranormal. Orang pintar padahal itu bukan orang pintar, orang paranormal. Ini bisa, yaitu dengan seperti tersebut bisa mengetahui, meyakini atau mengakui bahwa dirinya bisa mengetahui perkara gaib. Baik dengan cangkir, ada juga yang dengan medianya itu air. Nanti yang katanya yang bisa ngelihat itu anak yang belum sunat atau yang belum balik. Dibawa, coba nak kau lihat di sini, setelah dirapal-rapali gitu.
Nanti syaitan itu membuat gambar, itu semua tipu daya syaitan. Syarat-syarat itu dibuat juga untuk mengelabui saja, bukan untuk tidak untuk sebenarnya seperti itu. Hanya syaitan yang punya akal-akalan supaya kita nurutin, kalau nggak memenuhi syaratnya nanti tidak bisa. Hakikatnya itu kedustaan semua dan untuk menjerumuskan manusia. Maka kalau kita tidak waspada dan hati-hati bisa terkena tipu daya syaitan seperti itu. Setelah itu kalau sewaktu mau sholat, misalkan mau baca surat panjang itu, kalau terus tidurnya kayak mau ke belakang, terus itu juga itu sudah. Iya, itu namanya syaitan khanzib atau khinzab. Kata Nabi SAW itu syaitan khanzab itu yang membuat orang menggoda orang di dalam sholat. Maka caranya mengusirnya adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ludahi ke sebelah kiri kita. Gitu. Iya, tetap meskipun masih sholat. Karena itu syaitan khanzab itu menggodanya di saat kita sedang sholat. Iya, yaitu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita meludah ke sebelah kiri, ludah ringan. Ke kiri. Iya, karena syaitan itu datangnya dari kiri. 3 kali. Itu meludahnya. Kalau di luar sudah wudu pingin kentut, itu namanya syaitan durot. Syaitan durot itu yang selalu bikin kita pingin kentut terus perasaan. Nah, kita juga lakukan dengan hal yang serupa. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita meludah ke sebelah kiri. Nah, insya Allah itu akan mengusir syaitan. Tapi kita harus yakin. Karena kita yakin bahwa tidak mungkin apa yang diajarkan Nabi itu sesuatu yang basa-basi ataupun tidak mempan. Pasti mempan. Hanya saja kalau orang itu tidak yakin, maka ya Allah juga tidak akan mengabulkan. Karena Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Nah, kalau kita yakin kepada Allah, ya Allah akan mengabulkan apa yang kita yakini tersebut. Ada yang lain? Iya, itu syaitan juga. Makanya di sini kita ketika mau sholat itu hendaknya sejenak kita berhenti, jangan langsung takbir, langsung kemudian mantapkan hati bahwa saya akan mengerjakan sholat dalam hati, nggak usah diucapkan. Kemudian kita hadapkan hati kita kepada Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar. Setelah itu ya berusaha untuk mengingati bacaan. Memang butuh waktu, tapi insya Allah dengan terus berusaha kita akan bisa melawan kelupaan itu sambil berdoa. Allahumma dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu. Ya Allah, ingatkan aku apa yang aku lupa dan ajari aku apa yang aku bodoh, yang aku tidak tahu. Itu Allahumma dzakirni, doa itu Allahumma dzakirni ma nasitu. Allahumma dzakirni ma nasitu. Ya Allah, ingatkanlah aku dari apa yang aku lupa. Ingatkanlah aku dari apa yang aku lupa. Dan ajarilah aku dari apa yang aku tidak tahu. Gak apa-apa, pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Tapi jangan di sholat kecuali di luar sholat. Allahumma dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu. Ya Allah, ingatkanlah aku terhadap apa yang aku lupa dan ajari aku apa yang aku tidak tahu. Manasitu. Dan ajarkan kepadaku apa yang tidak aku ketahui. Wa'alimni ma jahiltu. Baik. Allahumma dzakirni ma nasitu. Wa nasitu tu tak dhammah.
Ini sebenarnya potongan dari zikir yang biasanya dibaca anak-anak di TPQ habis ngaji. Allahumma dzakirna manasina, itu kan apa itu? Saya nggak hafal. Atau pakai bahasa kita nggak apa-apa, pakai bahasa. Wa'allimni ma jahiltu. Ini bukan dari Nabi, tapi ini bentuk doa saja, maka boleh dibaca dengan bahasa kita, dari bahasa kita. Ya Allah, ingatkan aku apa yang aku lupa, dan ajari aku apa yang aku tidak tahu. Kemudian kalau kita lupa, ya kita harus mengingati, kemudian jangan ragu untuk misalnya menambahkan rokaat kalau kita ragu. Ini rokaat 2 apa 3. Ketika tidak bisa ketemu mana yang kita yakini, maka yang yakin adalah 2. Nah, nanti setelah selesai, sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Kemudian salam tanpa tasyahud. Sujud, ya. Enggak, itu boleh. Sajadah wajhiyah boleh, atau subhana rabbiyal a'la boleh. Kemudian setelah itu bangun, duduk, lalu sujud lagi, baca lagi, lalu bangun, langsung salam. Enggak usah pakai tahiyat yang kedua. Iya, seperti sujud biasa. Wa'allimna itu kalau kami, biasanya Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Ini minta diingatkan terhadap Al-Quran yang kita sudah hafal, untuk bisa kita jaga hafalannya. Nah, tapi doa ini bukan dari Nabi juga. Doa ini hanya rangkaian dari ulama. Maka bukan sesuatu yang boleh kita rutinkan dan kita yakini. Nah, termasuk tadi Allahumma dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu. Ya Allah, ingatkan aku apa yang aku lupa dan ajari aku apa yang aku tidak tahu. Termasuk ini doa bagi anak-anak yang mungkin lagi sekolah di pondok atau lagi kuliah, yaitu untuk memohon kepada Allah diingatkan terhadap hal-hal yang kita yang dipelajarinya. Kemudian sebagian besar daripadanya tidak dapat diperoleh kecuali melalui syirik, seperti yang sudah saya terangkan, bahwa sihir itu hanya dengan cara, umumnya dengan cara-cara yang mengandung kesyirikan. Seorang yang mempelajari sihir, dia harus menuruti syaitan untuk melakukan kesyirikan dengan cara bantuan apa saja pokoknya, yaitu tadi dengan misalnya kekufuran atau kesyirikan, dengan meminta sujud kepada si setonnya. Itu sampai ada yang seperti itu, sujud dengan setonnya, baru setonnya ngajari ataupun mengabulkan permintaannya. Ada seorang yang suka ngobatin gitu, ya penampilannya seperti seorang yang alim. Setiap kali orang yang mau berobat suruh bawa Quran, maka kemudian apa? Qurannya itu dibawa masuk, lalu dia keluar, kemudian dikasih apa, orang itu nanti sembuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang ini, Qurannya dibawa masuk satu ruangan khusus yang nggak boleh dimasuki anak keturunannya. Jadi masuk kamar, keluar, dicari, jangan beda rumah. Iya. Ya itu macam-macam caranya, semacam itu bisa diantar. Iya, ada kamarnya. Di antaranya di situ dia harus melakukan perbuatan kufur atau syirik. Di antaranya apa yang dilakukan, ternyata jinnya itu mengaku kepada anaknya ketika orang itu sudah meninggal dunia. Karena bapakmu setiap kali mau ngobatin
ya dia harus bawa Quran, lalu Quran itu ditaruh ada satu tempat, lalu diinjak-injak, disobek-sobek, lalu diinjak-injak. Nanti Itu jin. iya, yang nyuruh jin, yang itu yang lakukan ya orangnya, iya dukunnya itu, iya betul. Itu sampai anaknya nangis karena anaknya disekolahkan di pesantren. Ketika itu malah disebutkan luar negeri, pesantrennya di luar negeri kayak di Mesir atau di mana gitu. Ini yaitu hal-hal yang artinya batil semacam itu, bahwa sihir itu dilakukan dengan cara melakukan kesyirikan atau kekufuran sehingga setan itu mau membantunya dan mendekatkan diri kepada roh-roh jahat dengan apa yang disenanginya, yaitu tadi mengikuti apa, kadang disuruhnya pakai ganja atau mengikuti perintah dari setan itu, atau juga kadang dengan hal-hal lain, dengan rokok atau sejenisnya, kemenyan, seringnya dengan kemenyan itu. Pokoknya dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya bersama syirik secara urut, yaitu di dalam termasuk sihir itu termasuk ke dalam kategori yakni bersama syirik. Ada 7 amalan dosa besar yang menyebabkan pelakunya binasa. Nabi SAW mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membawa kepada kebinasaan atau yang membinasakan kalian, yaitu menyebabkan seorang itu hampir tidak bisa luput dari siksa Allah kecuali dengan tobat. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa 7 perkara itu? Maka Nabi SAW menjelaskan al-isyraku billah, menyekutukan Allah yang pertama. Kedua apa? As-sihru, yaitu sihir. Yang ketiga apa? Qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Wa aklu riba, yang keempat yaitu memakan harta riba. Yang kelima, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahaf, yaitu meninggalkan medan perang saat medan perangan sedang berkecamuk. Yang ketujuh, qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh orang mukmin yang mati, wanita-wanita mukminah yang menjaga kehormatannya yang lagi lengah, wanita-wanita mukmin yang dia lagi lengah, mungkin melakukan sesuatu yang tidak disadari, yang tidak ada maksud untuk berbuat zina atau apa, atau dituduh, difitnah. Maka memfitnah wanita yang baik-baik berbuat zina termasuk 7 perkara yang membinasakan. Nah, di sini dalam hadis ini yang disebut pertama kali al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua secara langsung berurutan yaitu sihir. Ini menunjukkan bahwa sihir ini perkara yang besar, karena Nabi SAW ketika menyebutkan yakni perkara-perkara dosa semacam dosa besar serupa ini, menyebutkan dari yang terbesarnya kemudian berangsur-angsur menurun. Maka di sini sihir hampir-hampir tidak luput dari kesyirikan, Nah, sihir masuk dalam dua sihir itu masuk di dalam 2 sisi dalam kesyirikan. Pertama, karena di dalamnya terdapat permintaan pelayanan, yaitu minta dari syaitan, minta dibantu oleh syaitan. Kalau orang kita menyebutnya khodam itu seolah-olah dia pelayan, itu bahasa pintarnya setan, hingga seolah-olah yang dia menguasai setan, padahal dia yang dikuasai setan, dia yang dipermainkan oleh setan. Sehingga akhirnya tergantung kepada setan. Kalau mau apa-apa, bilangnya sama setannya. Seperti tadi masuk ke dalam kamar, lalu menyampaikan ada ini obat apa obatnya. Oh, ini yang ngambil adalah orang terdekatnya yang punya rumah dan sebagainya. Semacam itu. Kemudian
kedekatan dengan mereka melalui sesuatu yang mereka cintai agar setan-setan itu memberikan pelayanan kepada tukang sihir. Jadi kalau tukang sihir itu ingin sihirnya mujarab, diantaranya dia harus melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan setannya senang. Setannya senang ya, diantaranya apa? Mau zina sama setannya kalau setannya itu lawan jenis. Kalau tukang sihirnya itu perempuan, maka setannya laki-laki, maka setannya kadang mengajak zina. Itu betul-betul dilakukan. Atau melakukan hal-hal lain, yaitu tadi seperti sujud di hadapan setan atau menginjak Quran atau sejenisnya. Ini dari sisi ini maka dia dikatakan tunduk kepada syaitan, sehingga termasuk kategori syirik. Dan sihir itu sendiri adalah dari ajaran syaitan, sebagaimana yang Allah firmankan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihra. Akan tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini yang pertama. Sisi kedua, sihir itu dikategorikan syirik. Di dalam sihir terdapat pengakuan mengetahui ilmu gaib, seperti yang di pasal pertama. Karena orang tukang sihir itu pasti kadang-kadang menyebutkan perkara-perkara gaib. Oh, kamu biasanya karena ini nih, kamu pulang dari pasar ya. Oh, kamu lewat rumah ini ya. Nah, itu syaitannya memberitahukan sehingga dia merasa dirinya mengetahui perkara gaib. Sehingga itu menyebabkan juga termasuk pembatal tauhidnya, yang menghapuskan, menghilangkan tauhidnya. Dan itu sering terjadi. Pernah ada seseorang yang dia begitu dimintai tanya, langsung dia membuat kertas mengatakan, rumahmu ini ruang tamunya di sini ya. Padahal ini orang Jakarta itu. Rumahmu ruang tamunya di sini. Ini kamar kamu di sini ada. Dia nunjukin persis peta rumahnya. Hanya pada sesaat seperti diam, kemudian langsung rumahmu ini ada ini, ada ini, ada ini. Karena syaitan itu yang menginformasikan. Dari mana syaitan tahu? Banyak caranya. Yaitu dengan syaitan yang ada di orang itu yang datang kepada dukun ini. Karena setiap diri ada syaitannya. Ditanyain, nanti dibayar atau dengan bayaran apa itu. Atau dengan sesama kerjasama untuk menyesatkan manusia. Itu satu. Caranya seperti itu. Atau dengan cara yaitu dia mengutus satu anak buah setan lain, yang setan itu perpindahan dari satu kota ke kota lain itu hitungannya detik, cepat. Dalam 10 detik atau 1 menit, 2 menit, dia datang sana bisa sudah sampai lagi, sudah bisa memberitakan. Itu dari satu kota ke kota, kecepatannya memang diberi oleh Allah kemampuan seperti itu sebagai fitnah ujian bagi kita. Maka di sini dia berserikat dengan syaitan atau berserikat dengan Allah, menganggap dirinya bisa mengetahui perkara gaib yang hakikatnya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kekufuran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Demi Allah, sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitabullah dengan sihir itu, maka dia tidak mendapatkan keuntungan di akhirat, yaitu kafir. Ini hal-hal yang terkait dengan sihir. Maka tidak diragukan lagi bahwa sihir adalah kekufuran dan kemusyrikan yang bisa membatalkan akidah dan tauhid. Serta orang yang melakukannya wajib dibunuh dalam hukum syariat Islam. Orang yang melakukan sihir. Maka kalau misalnya ada orang yang akan menyihir, seseorang itu boleh saja dia berdoa kepada Allah, meminta kekuatan dari Allah untuk bisa mengalahkan setan-setan di dalam dirinya, dan berdoa kepada Allah untuk membinasakan tukang-tukang sihir itu. Seperti misalnya melawan setan dengan zikir-zikir dan pertolongan kepada Allah untuk mengembalikan serangan yang diberikan kepada dirinya kembali kepada pengirimnya. Minta kepada Allah, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang susah. Demikian itulah sebagaimana para pembesar sahabat telah membunuh para tukang sihir. Seperti Umar bin Khattab kalau tidak salah. Kemudian istri Nabi, satu istri Nabi atau putri Nabi juga memberikan hukuman mati kepada tukang sihir.
juga sahabat Nabi yang lainnya, Jundab kalau nggak salah, itu mereka menghukumi hukum mati bagi pelaku sihir. Sebab apa? Dia kejahatannya tidak diketahui, yang sudah jadi korban mungkin bisa banyak, dan seseorang tidak bisa mengetahui. Ketika diketahui bahwa dia melakukan sihir, maka ya harus dilakukan. Di Saudi pelaku sihir dihukum mati. Di Saudi pelaku sihir dihukum mati. Nah, ini anehnya di zaman kita sekarang malah justru orang semarak membesar sihir, tukang sulap itu juga mereka besar-besarkan. Nanti kita akan ketemu dengan sejenis itu. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai salah satu jenis ilmu yang mereka banggakan. Nah, itu kadang-kadang mereka memberikan motivasi kepada para orang-orang yang belajar sihir. Bahkan juga hadiah-hadiah, ini semua hal-hal yang artinya merusak. Bahkan sampai ada lomba-lomba tukang sulap, tukang sihir itu. Mereka bisa melakukan sihir apa? Seperti ini, ada yang bisa membakar dirinya, ada yang memotong tubuhnya tidak mengapa. Ini semua, maka nonton juga hal yang serupa itu berdosa. Naudzubillah. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Wa insya Allah nanti pembahasan bagian D dari pasal kedua ini, yaitu perdukunan dan ramalan. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.